kalian nggak bisa ngerasain ya. Itu sesaat tuh saya ngerasa saya akan kehilangan dia. Terus dia tuh diam aja, tapi saya tahu kalau malam tuh saya tahu dia nangis kepada Allah. Serangan itu di malam takbir ya, tahun 2006. Itu Oktober, saya ingat banget, pokoknya malam takbir. Tiba-tiba dia nggak bisa kencing, dia nggak bisa pipis. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit ya, malam takbir itu. Jadi cuma harus pakai kateter. Itu saya ngerasain cuma gini, yang saya terharu itu banyak sekali orang yang turun tangan nolong kita. Pada saat itu kita nggak punya uang. Tapi itu pada malam itu, Peng itu masuk rumah sakit dengan bantuan dokter yang jaminin badan. Nama saya jadi jaminan. Di backup, langsung dibantu. Semua keluarga dia juga yang turun tangan, semua mereka backup. Saya itu punyalah koleksi tas-tas yang branded gitu ya, yang dengan susah payah lah saya ngumpulin juga, sampai pada satu hari saya harus melepas semua tas, sampai dikeluarin lah dari lemari itu. Pas waktu ada orang, tas-tas saya, ada tas Hermes, tas Louis Vuitton, itu saya nangis. Jadi pas waktu ditawar tuh nangis, tapi alhamdulillah yang saya bingung juga ya. Katanya saudara saya nih, kok dihitung-hitung ya Tam, kayaknya kamu malah nggak rugi. Jadi harganya sama dengan harga saya beli. Itu yang saya nggak ngerti ya. Saya bilang sama Peng, terus Peng tuh cuman gini, saya rasa mungkin sebagai laki-laki dia juga mungkin remuk kali ya hatinya, dia ngeliat istrinya dia jualin barang-barangnya supaya menuhin kebutuhan. Dia cuma bilang gini, udah tenang kamu yang ikhlas, kalau nggak ikhlas malah jadi susah. Akhirnya situ saya belajar yang nama kata ikhlas. Nama saya Sunarti, saya di sini kerjanya masak sambil ngurusin anak-anak. Saya kerja di sini selama kurang lebih 22 tahun. Mbak Tam itu orangnya sabar sekali, dari pagi sampai pagi itu ngurusin Mas Peng, belum nanti ini tiap menit dibangunin, buang air gitu. Saya baru kali ini saya bisa angkat jempol ya kepada anak-anak infotainment. Itu satu, ada seorang ibu yang sampai hari ini dia masih ngirim obat untuk luka Peng, bahkan tidak hanya obat untuk luka tapi untuk kesehatan segala. Kami bilang, kami tidak bisa bayar karena kami sendiri untuk keluar dari rumah sakit pun bingung. Itu dia bilang, sampai kapanpun Mas Peng tinggal SMS atau telepon. Dan itu terjadi kepada lukanya Pepeng. Nanti kalau habis, Bu Tami telepon saya aja. Beneran Bu? Makasih ya Bu. Ya alhamdulillah, itu sampai maaf ya, lukanya dia itu besar sekali loh, kayak mangkok gitu ya, jadi bolong begitu. Itu terus kita isi ya, aloe itu ya, itu nama lidah buaya gel itu. Sampai sekarang dia sudah yang tadi yang lubangnya segini, sekarang udah tinggal segini. Saya tuh nggak pernah 100% ngelihat Mbak Tami sedih gitu kan. Misalnya ngelihatnya Mbak Tami ya biasa aja seperti sehari-hari biasa gitu, tabah gitu. Tapi saya kurang tahu kalau di dalam Mbak Tami itu sedih juga, saya nggak tahu. Saya lihatnya Mbak Tami itu biasa aja. Saya menjalani hidup saya sehari-hari, day to day-nya itu nggak beda jauh. Yaitu saya bangun, setiap jam Peng itu harus berubah posisi dari kanan ke kiri. Setiap jam saya bangun. Jadi saya tidak seperti kalian tidur 4 jam non-stop gitu. No, saya bangun kadang-kadang setengah jam saya udah bangun, dibangunin sama dia dengan susah payah. Hidup saya yang kayaknya menurut orang monoton, hidup dengan Peng itu tidak monoton. Apa yang saya rasakan ya dengan apa yang saya alamin ini, sebenarnya satu, bohong aja lah, kita nggak, pasti ada sedih, ada kecewa, semua ada. Dan itu udah campur, saking campur nih jadi kayak gado-gado. Akhirnya satu hari kita duduk dan kita bengong, kita nggak bisa melarikan diri dari semua ini. Pepeng di mata saya itu pertanyaan dari dulu, dari saya pertama kenal sama dia sampai sekarang nggak bisa saya jawab. Karena saya punya fase dalam hidup saya. Saya jatuh cinta sama seorang laki-laki 3 kali.
pertama waktu tahun 83 ketika dia ngelamar saya, dia mau terima saya sebagai istrinya dengan pergaulan yang beda sama dia segala macam, dia mau terima saya. Terus saya kedua kali adalah ketika haji, ya, dan ketiga kali adalah fase sakit. Jadi kalau saya lihat Peng itu 3, ya, ada 3 Pepeng. Pepeng yang pertama, Pepeng kedua, Pepeng ketiga. Tapi dari 3 Pepeng yang saya kenal, saya paling suka sama dia, dan saya bisa cerita tentang Pepeng yang sekarang. Karena saya 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam itu, 366 hari dalam setahun, saya tidak pernah lepas dari dia. Saya lihat dia berkembang menjadi orang yang sangat menyenangkan.